Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hari ini kita belajar tentang surat Al-Falaq, lanjutan dari surat An-Nas kemarin. Sebelum kita mulai, kita baca dulu yuk surat Al-Falaq bersama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang maha menguasai subuh, fajar, من شر ما خلق dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, ومن شر غاسق إذا وقب dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, ومن شر النفاثات في العقد dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, ومن شر حاسد إذا حسد dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, sekarang kita bahas kosakata yang ada dalam surat Al-Falaq. Pertama, a'udzu, artinya aku berlindung. Al-Falaq artinya subuh. Min syarri, dari kejahatan. Lalu ma khalaqa, makhluk apa saja yang Dia ciptakan. Ghasiqin artinya malam. Idza waqaba, gelap gulita. Lalu nafasati artinya wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan. Fil uqadi, pada buhul-buhul. Lalu selanjutnya hasidin artinya pendengki. Idza hasada, apabila ia dengki. Sekarang kita akan membahas penjelasan pada surat Al-Falaq. Dalam surat ini Allah memerintahkan kita agar terus-menerus berlindung kepadanya dari pertama, kejahatan makhluk. Yang pertama tadi, kita berlindung dari segala kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ada manusia, ada jin, ada binatang. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari manusia yang jahat sama kita, misalnya perampok atau pencuri. Terus meminta perlindungan dari gangguan jin dan setan. Selalu meminta perlindungan dari binatang buas yang mungkin ingin menyerang kita. Ya. Selanjutnya yang kedua, yaitu kejahatan malam. Karena malam apabila telah gelap gulita, binatang buas, binatang berbisa, dan orang-orang jahat sedang keluar. Kita berlindung dari kejahatan di malam hari saat kita tidur di malam hari. Kita tidak pernah tahu kejahatan apa yang akan menimpa kita, mungkin tanpa disadari. Mungkin tanpa kita sadari juga, setan ingin mengganggu kita sehingga membuat kita bermimpi buruk. Makanya sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca doa dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jadi anak-anak sebelum tidur jangan lupa baca doa ya. Lalu yang ketiga, kejahatan wanita-wanita tukang sihir.
karena sihirnya dapat membahayakan orang lain yang tidak dilindungi oleh Allah. Nah, yang kalian harus ketahui, sihir ini merupakan dosa besar karena perbuatan menduakan Allah. Orang yang menggunakan sihir meminta bantuannya kepada dukun atau jin, yang harusnya kalau minta bantuan hanya kepada Allah. Hanya Allah semata yang boleh kita minta bantuannya atau kita berlindung kepada Allah. Nah, agar terhindar dari sihir tersebut, kita harus meminta perlindungan kepada Allah dengan banyak berdoa, banyak berzikir, dan banyak baca Al-Quran. Lalu yang terakhir, para pendengki, karena mereka bisa menyakiti orang lain dengan ucapan, pandangan, atau perbuatan. Maka Allah yang Maha Kuasa akan menjaga hamba-hambanya yang meminta perlindungan dari semua kejahatan tersebut. Nah, orang dengki atau hasad bisa juga disebut dengan orang yang iri. Jadi, orang yang dengki atau hasad atau bisa dibilang iri itu tidak ingin kalah dari orang lain. Jadi, dia selalu ingin dirinya menjadi yang utama di mata orang-orang. Jika orang hasad itu ada yang menghalangi dirinya atau menyalahkan dirinya, ia akan melakukan kejahatan agar orang yang dia benci itu celaka. Agar terhindar dari kejahatan orang yang hasad atau iri, kita harus meminta perlindungan kepada Allah, karena kita tidak tahu siapa yang iri pada kita atau yang hasad pada kita. Nah, sekarang surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113. Sebelumnya kita sudah belajar surat An-Nas. Kalau surat An-Nas 114, kalau surat Al-Falaq itu surat ke-113 dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Al-Falaq juga terdiri dari berapa ayat, Nak? 5 ayat ya. Sebagai tambahan, surat Al-Falaq disebut juga sebagai Rabbul Falaq. Artinya Tuhan pemilik pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk. Di sini maksudnya adalah Allah itu bisa merubah malam yang tadinya gelap menjadi terang di pagi hari. Di malam hari yang gelap tidak ada matahari, tidak ada sinar matahari. Nah, kemudian kita masuk subuh, berlahan-lahan matahari mulai naik. Karena kekuasaan Allah itu, Allah bisa merubah malam menjadi siang dan siang menjadi malam. Nah, sampai sini semoga anak-anak paham dengan apa yang Bu Ida jelaskan ya. Kalau masih ada yang belum paham atau belum dimengerti, bisa tanya langsung ke Bu Ida. Oke, Bu Ida cukupkan pelajaran Al-Quran dan hadis hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.